Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di rumah, dibuka mushafnya dan diambil faedah-faedahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal. Min jundim minas samai wa ma kanu munzilin, suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hukuman kaumnya Habib an-Najjar. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai mahtajna an natakallafa fi uqubatihim. Kami tidak perlu bersusah payah untuk menghukum mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Kami turunkan satu tentara saja dari langit untuk membinasakan mereka. Kami tidak perlu bersusah payah. Wa ma kunna munzilin. Kami tidak akan menurunkan pasukan untuk membinasakan kaumnya. Kenapa tidak diturunkan Allah Azza wa Jalla? Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak perlu bersusah payah? Li'adamil hajati ila dzalik. Allah tidak memerlukan hal tersebut. Dan ini menunjukkan agungnya dan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu repot Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini menunjukkan betapa lemahnya anak Adam. Yang mana anak Adam itu ditimpakan azab yang paling ringan saja sudah cukup. Dikasih azab yang paling ringan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup membinasakan mereka. Lihat Firaun yang begitu gagah, yang begitu hebat membawa dirinya. Allah kirim darah, sudah repot, sibuk, KO mereka. Allah kirim belalang, takluk mereka. Allah kirim katak, takluk mereka. Apalagi mau dikirim pasukan dari langit oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pasukan bumi saja sudah tidak bisa dilawan. Ini menunjukkan bagaimana agungnya Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Sampai Nabi SAW menyebutkan, La taqtulul jarad, fa innahu min junudillahil a'zam. Jangan kalian membunuh belalang, karena belalang itu di antara tentara Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Lalu Allah berfirman, In kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Nah, itu tidak perlu Allah Azza wa Jalla kirim tentara dari langit. Ya, satu teriakan tamat mereka. Jadi Allah Azza wa Jalla andai kata ingin menghukum mereka, cukup apa? Satu teriakan saja. Malaikat berteriak sekali saja, fa idzahum khamidun. Maka apa? Jantung mereka semuanya putus. Mereka kaget dengan teriakan tersebut. Langsung mereka itu kejang. Langsung seketika mereka itu nyawanya ya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantung mereka semuanya ya berhenti berdetak dan semuanya mereka mati. Tidak ada lagi orang-orang yang sombong.
Itu semuanya dikarenakan mereka melawan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala, menentang Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala melalui para nabi dan para rasulnya dan orang-orang yang saleh. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba seperti itu. Tidak yang datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bentuk ungkapan penyesalan dan rasa sakit yang mengerikan bagi seorang hamba. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan hamba-hambaku. Alangkah celakanya hamba-hambaku ini. Alangkah panjangnya susah mereka, payah mereka, dan alangkah jahilnya mereka sampai sifatnya begitu buruk seperti ini, yang menentang Rasul, yang menentang Allah Azza wa Jalla, yang menentang da'i ila Allah Azza wa Jalla, menentang Allah, menentang Rasul, sababun likulli syaqa, sebab dari segala kecelakaan dan sebab dari segala siksa dan sebab dari segala kehinaan. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, kata Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali ke dunia sama sekali. Begitu Allah Azza wa Jalla hancurkan mereka, tamat riwayat mereka. Yang tersisa hanya sebutan buruk saja. Kaum Nuh dibinasakan karena mereka menentang dakwah Nabi Nuh. Terus seperti itu, hanya cerita, dan ceritanya pun cerita yang jelek. Tidak ada cerita yang baik bagi para penentang Nabi, bagi para penentang Rasul. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang belakangan. Jangan pernah coba-coba untuk menyentuh dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Kalau tidak mau terulang sejarah masa lampau. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan, alam yara haula, tidakkah mereka mengetahui, mengambil pelajaran dengan orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para nabi dan para rasul, yang Allah Azza wa Jalla binasakan mereka, yang Allah Azza wa Jalla siksa mereka. Mereka telah hancur lebur, tidak ada satupun yang bisa balik ke dunia dan tidak pernah akan balik lagi ke dunia. Allah Azza wa Jalla semua akan mengembalikan makhluk ini dalam bentuk yang baru. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan mereka setelah kematian mereka, dan masing-masing akan dibalas dengan balasan yang lebih dahsyat lagi. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu dipaparkan, dihadapkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Wa yawma taqumus sa'ah, dan ketika kiamat tiba, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan bala tentaranya Fir'aun, pasukan-pasukan Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun ini asyaddal azab, ke azab yang lebih dahsyat lagi. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Mereka akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dihukumi oleh Allah dengan keputusan yang paling adil, yang tidak ada kezaliman bagi mereka, mithqala dzarratin, seberat biji zarrah pun tidak ada kezaliman. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, wa in taku hasanatan yudha'ifha,
Jikalau amalan baik akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil dan menarik beberapa faedah dan kesimpulan. Yang pertama, ayat ini menerangkan bentuk dari bentuk kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menghancurkan penduduk Antakya dengan satu teriakan saja. Teriakannya malaikat. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Tidak ada yang susah dan tidak ada yang berat bagi Allah Azza wa Jalla. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, terjadi, maka pasti terjadi. Yang kedua, hamba Allah yang berbuat kafir, hari kiamat akan menampakkan betapa menyesalnya mereka. Tetapi mereka menampakkan penyesalan di hari yang tidak ada gunanya menyesal. Ya hasratan 'alal ibad. Maka ini akan diterima oleh orang-orang zalim, oleh para pendusta, oleh orang-orang yang berbuat syirik dan mendustakan para nabi dan para rasul. Yang ketiga, haramnya memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah wajib untuk dihormati, wajib untuk dimuliakan, tidak boleh untuk diremehkan sedikit pun. Maka lihat bagaimana orang munafik diturunkan kepada mereka ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah terhadap ayat-ayat Allah, Rasulullah, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, Rasulullah, kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian mencari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Yang keempat, hendaklah kita mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu yang Allah Azza wa Jalla sudah binasakan. Dan ingat ungkapan orang Arab, was-sa'idu man itta'adha bighairihi wa lam yutta'adh bihi. Orang yang bahagia itu adalah yang mengambil pelajaran dari orang lain dan bukan orang lain mengambil pelajaran dari dirinya. Faedah berikutnya, taqrirul ma'ad wal hisab wal jaza. Ayat ini menetapkan adanya hari kebangkitan, hari dikembalikannya manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan hari hisab, hari pembalasan. In khairan fa khair, jikalau baik maka baik. In syarran fa syarr, jikalau buruk buruk. Innallaha la yadhlimu mithqala habbatin min khardalin. Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan menzalimi hambanya. Seberat semut hitam yang paling kecil pun tidak pernah akan menzaliminya. Hari itu keadilan akan ditegakkan oleh Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan binatang-binatang ternak akan mengambil hak-haknya dari yang lainnya yang pernah membuat kezaliman terhadap dirinya. Maka tidak menyisakan sedikit pun kelak pada hari kiamat, semuanya akan diberikan oleh Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah menyebutkan wa nadha'ul mawazin al-qist, kami letakkan neraca-neraca keadilan, dan tidak ada yang lebih adil kecuali Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Azza wa Jalla ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Apakah hukumnya termasuk riba jika kita menggadaikan cincin kita ke pegadaian? Ya tergantung pegadaiannya. Kalau pegadaiannya syar'i,
insya Allah tidak riba. Tapi kalau pegadaiannya tidak syar'i maka riba. Ya, bagaimana tidak? Satu, di saat kita akan mengambil ya uang yang kita pinjam dipotong, ini sudah tidak benar. Ya, oke, biaya pemeliharaan, ya, tapi tidak boleh dinaikkan bunganya. Begitu telat dinaikkan, maka ini riba. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jika seorang bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung itu termasuk karamah? Enggak ada orang bisa melihat Rasul sekarang. Ya. Yang melihat Rasul secara langsung sahabat, bukan karamah. Sahabat itu pun kalau dia beriman, kalau tidak beriman dia menjadi musuh terbesar. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan tidak ada gunanya orang dikatakan melihat Rasul dalam mimpi tapi tidak ikut Rasul. Ingat apa kata Imam Ahmad rahimahullah, ar-ru'yas salihah tasurrul mu'min wa la taghurruhu. Mimpi yang baik itu membahagiakan orang beriman dan tidak memperdaya orang beriman. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Bolehkah menggunakan BPJS untuk biaya kelahiran anak? Kita katakan kalau BPJS ini hadiah dari pemerintah boleh, dari perusahaan boleh. Ataupun BPJS mandiri yang masih ada dendanya, ini hukumnya adalah tidak boleh. Adapun kalau sudah kedung maka tidak ada masalah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, kalau wudu di pegunungan di air yang mengalir tapi tidak tahu di atas ada kencing atau tidak. Kita katakan tidak ada keharusan kita untuk mengetahui ada kencing atau tidak. Ya, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, segi air laut. Adapun air, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ana tawaddau min bi'ri budha'ah, bolehkah kami berwudu dari sumur budha'ah, yang mana itu sumur masuk ke sana bekas pembalut, bangkai dan yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, idza balagha al-ma'u qullatain la yahmil al-khabath. Apabila air itu sudah 2 kullah maka dia tidak akan menanggung hadas. Kalau air mengalir apalagi, maka ini akan lebih selamat lagi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh salat malam biasa di akhir malam tapi terkadang di awal malam? Boleh, tidak ada masalah. Mana yang lebih mudah bagi seseorang? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa boleh kemudian bismillah pada salat jenazah, apakah keempat takbir mengangkat tangan? Ada perselisihan di kalangan para ulama kita, ya, apakah perlu mengangkat tangan keempat takbir atau tidak. Namun kalau melihat riwayat bahwasanya mengangkat tangan hanya takbiratul ihram, sisanya cukup Allahu Akbar, tidak perlu mengangkat tangan. Tapi ada yang mengangkat tangan, maka insyaallah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110 dan jangan menelpon menggunakan WhatsApp karena akan terganggu penelponnya nanti atau teleponannya di saat telepon biasa masuk. Pertanyaan berikutnya di sini, apakah boleh sholat tahajud berjamaah di rumah bersama istri dan di sela-sela sholat rakaat istighfar, tasbih, tahmid? Kita katakan boleh sholat berjamaah bersama istri di rumah dan boleh orang berzikir di celah-celahnya itu tanpa menetapkan apa zikirnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekali lagi kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Bagaimana sikap kita saat sholat berjamaah? Ada salah satu jamaah yang jatuh pingsan, ya diangkut. Ya, jangan dilepas. Yang penting jangan berbicara. Insyaallah salatnya tetap sah meskipun ya harus berpaling dari kiblat karena ini adalah halah darurah, keadaan darurat, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari Hijrah TV, kami persilahkan di 0811 390110.
Baik, pertanyaan berikutnya. Mana lebih kuat pendapat sholat menghadap sutrah wajib atau sunnah? Kita katakan dia wajib atau sunnah, yang jelas kita hendak kerjakan. Ya, orang belakangan inilah pertanyaannya. Orang dahulu bukan bertanya tapi praktik. Ya, jadi orang belakangan bertanya ini wajib apa sunnah? Ya, orang dahulu ini datang dari Nabi atau tidak? Maka mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai seorang mukmin, kalau kita benar beriman, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Nabi, ambil. Maka Ibnu Abbas sangat benci, ya, kalau ada yang bertanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil tata cara hajiku. Ibnu Abbas sangat benci kalau ada yang mengatakan ini hukumnya wajib atau sunnah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apa yang harus saya lakukan ketika saya dizalimi oleh seorang sekeliling? Bersabar dan maafkan mereka. Wala in sabartum lahu wa khairul sabirin. Jikalau kalian bersabar, itu lebih baik. Ya, lahu wa khairul sabirin, lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Kami persilahkan di 0811 390110. Pertanyaan berikutnya, baca Subhanal Malikul Quddus selesai sholat witir sambil mengangkat tangan? Tidak ada angkat tangan. Yang disuruh itu hanya baca kemudian mengangkat suara pada kali ketiga. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Diangkat suaranya sambil dipanjangkan, ya, yumad yarfa'u biha sautahu yamudduhu. Angkat suara dan dipanjangkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Baik, kita angkat telepon di sini. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Payakumbuh, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Apakah boleh membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim di waktu sujud atau pada terakhir? Baik, ditunggu jawabannya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, dengan Heri dari Bandung. Masya Allah, silakan dari Bandung. Ya Ustaz. Kalau seorang istri di bulan Syawal mengqadha saumnya dan melaksanakan sholat saum Syawal, tetapi jumlah yang diqadhonya misalnya dia 8 dengan Syawal jadi 14, sementara sisa waktu di bulan Syawal hanya 12 hari atau 10 hari, sehingga kalau dilaksanakan semuanya pada bulan Syawal tidak mencukupi. Apakah saum qadha atau saum Syawal dulu atau yang afdalnya? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita jawab berikutnya, ditunggu. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan dari mana? Saya berada di Sulawesi Barat. Masya Allah. Silakan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz adalah bagaimana seorang makmum yang ikut berjamaah di belakang imam yang kurang fasih bacaan Fatihahnya. Baik, itu saja. Ya. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Sambil menunggu kita akan jawab. Bolehkah membaca Rabbana taqabbal minna ketika sujud? Boleh. Di semua sujud. Kemudian tasyahud akhir sebelum salam boleh, tidak ada masalah. Karena ini doa, bukan kita membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita istri qada puasa 8 hari, kemudian dia Syawal 6 hari.
sementara hari tersisa itu hanya 12 hari. Bagaimana caranya? Kita katakan silahkan dia habiskan Syawalnya dulu, baru dia qadha nanti di bulan berikutnya untuk Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian adapun ketika imam tidak fasih, bagaimana salat makmum? Salat makmum tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yusalluna lakum. Imam itu memimpin kalian salat, fa in asabu falakum walahum. Kalau dia benar, kalian dapat pahala, imam juga dapat pahala. Wa in akhtau, kalau dia salah, kalian dapat pahala, imamnya mendapatkan dosa. Jadi status makmum tidak ada masalah, asal bukan imamnya lari cepat, tidak tumaninah. Kalau tidak tumaninah, tidak boleh diikuti sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sumbar. Dari Sumbar, silakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya bila kita tidak bertegur sapa dengan adik suami dari adik suami gitu? Ipar. Ya, adik suami gitu, dia punya suami, saya punya suami, punya adik perempuan suami saya itu, dia punya suaminya itu tidak mau bertegur sapa dengan saya, gimana hukumnya? Baik. Ditunggu jawabannya. Padahal dia tetangga kita loh Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, jazakillah khairan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Maringin ya? Dari Jambi Marangin. Ustaz. Marangin ya, silakan. Ini ada Ustaz ceramah di musola Ustaz. Dia menyampaikan kepada murid-murid dia, ilmu itu di bawah akhlak kata dia. Jadi saya nggak tahu apa betul pesan sampai dia tahu apa enggak. Jadi saya minta penjelasan Pak Ustaz. Baik, ditunggu Terima jawabannya. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa batal wudhu memegang kemaluan? Kalau dengan syahwat iya, tetapi tanpa syahwat tidak membatalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita orang Islam harus baiat? Ya, orang Islam berbaiat kepada pemimpin negara, tidak perlu berbaiat kepada ketua kelompok. Baiat itu berjanji setia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jakarta. Silakan pertanyaannya. Halo. Iya. Ini Ustadz, saya pernah dengar kalau kita habis sholat fardu, disunatkan zikir. Itu kan rangkaian dari sholat itu. Nah terus kalau kita mau berdoa setelah sholat sunatnya, katanya sunat rawatib gitu. Baik, ditunggu jawabannya. Itu bagaimana Ustadz? Baik, ditunggu Terus jawabannya. Dalam sujud dan tahiyat akhir, apa kita disunatkan juga untuk berdoa? Baik, ditunggu jawabannya. Syukran Ustaz. Baik, kita jawab bagaimana dengan tidak bertegur sapa dengan tetangga kita. Ya, kita katakan tidak boleh tidak bertegur sapa. Namun laki perempuannya seperlunya saja bertegur sapa. Tidak boleh akan disamakan seperti perempuan. Karena ingat, bertegur sapa dengan wanita yang bersuami, ya ini ada batasan-batasannya. Ya, demikian juga yang tidak bersuami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sambas, Kalimantan Barat. Masya Allah, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya dari Sambas. Dan saya ini tanya ini tentang masalah almarhum tentang harta warisan. Ya, ini kan sebelum almarhum meninggal, dia katakan kepada saya itu kebun tanah uruskan aja olehmu katanya. Apakah itu udah sebagian dia memberikan ataupun gimana gitu Ustaz? Baik, itu ditunggu jawabannya. Ya. Baik, barakallahu fikum.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apa benar ada penceramah mengatakan ilmu itu di bawahnya akhlak? Kita katakan hadza qaulul batil, perkataan yang batil. Orang tidak bisa akan berakhlak tanpa ilmu. Maka Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu baru ucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, ilmu dulu baru diucapkan dan baru diamalkan. Bagaimana dia akan tahu akhlak itu mulia atau tidak kalau tidak punya ilmu? Ya. Dan ini perkataan jahil. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Timur. Mohon maaf, televisinya menjauh Bapak. Suara televisi masuk. Ya. Ya, Ya, ini saya dari Sakra Timur ini, Pak. silakan. Ustaz. Ini pertanyaan saya, apakah ada sunnahnya terakhir dulu baru azan? Baik. Ditunggu jawabannya. Selanjutnya, karena di tempat saya itu terakhirnya pakai kaset, kemudian walaupun sudah masuk waktu, terakhirnya belum selesai, belum dia mau azan. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan dari Sulawesi Barat. Ya, dari Sulawesi Barat. Silahkan. Begini pertanyaan Pak Ustaz, kalau misalnya kita lebih awal sholat witir, pulang dari masjid langsung kita sholat witir, lalu kita sholat tahajud, apa diperbolehkan itu hanya 2 rakaat? Baik. Artinya, Ditunggu jawabannya. iya Pak Ustaz. Baik. Kiblat salat meleset sedikit, bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah. Ya, boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pekanbaru Pak Ustaz, apakah ada ketentuannya kalau orang yang meninggal tidak boleh dikebumikan setelah salat 5 kali, salat 5 waktu gitu? Cuma itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulawesi Tengah Ustaz. Sulawesi Tengah, silakan. Mau tanya Ustaz, Ya. apa Silakan. apakah berdosa orang yang tidak melaksanakan Ustaz, apakah berdosa orang yang tidak mau mengerjakan salat tahajud dan witir Ustaz? Baik, itu saja. Ya. Ditunggu jawabannya. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi. Silakan dari Jambi. Ya. Kalau kita mau salat malam itu tak bisa tidur, apa niat witir atau tahajud? Baik. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Rasul. Musirawas. Daerah mana itu? Musirawas Utara. Musirawas. Masya Allah. Silakan. Pertanyaan kan? Ya. Yang kami tanyakan bagaimana kalau salat imam itu takbirnya terlalu panjang, lebih dari 2 rakaat. Apanya yang panjang? Takbirnya? Iya. Allah. Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kalau kita punya hajat terus punya sholat istikharah, apa cukup sekali aja apa terus sampai kita dapat kayak satu jawaban gitu? Baik, ditunggu jawabannya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Selesai sholat wajib, zikir. Setelah zikir baru kita sholat rawatib. Kemudian setelah rawatib kita berdoa, tidak ada masalah.
Mau berdoa setelah sholat wajib juga boleh, tetapi tidak ada doa mengangkat tangan yang terus-menerus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian orang tua sebelum meninggal dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal engkau urus sudah tanah ini. Pertama kita katakan, orang tua kalau sudah meninggal maka otomatis harta itu kembali ke ahli waris semua, bukan satu anak saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana di tempat kami tarhim? Tidak ada tarhim dalam Islam. Ini tarhim ini adalah perkara belakangan dan ini termasuk perkara baru dalam agama yang dibuat-buat, yang wajib untuk kita tinggalkan. Tidak ada ya salatu wassalamu alaihi, tidak ada dalam Islam. Ini hanya belakangan menghiasi suara ya dengan dikatakan tarhim. Ini adalah termasuk perkara bid'ah dalam Islam yang wajib untuk dihindari. Ya, karena ini menempelkan ajaran yang bukan dari ajaran Islam dan orang-orang pun menganggap bagian dari Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian witir setelah Isya, kemudian boleh kata tahajud setelah itu? Boleh. 2 rakaat juga boleh. Yang penting jangan ada lagi witir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari Padang Sidampuan mau bertanya, jika kita minta rezeki kita ditambah dikarenakan kebutuhan semakin banyak. Baik. Apakah itu namanya kurang syukur? Kita katakan tidak ada masalah asal minta kepada Allah Subhanahu wa taala boleh. Wallahu taala. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Suaranya hilang, Ustaz. Ini jelas suaranya nih. Oh ya, sekarang keluar ya. Apa Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Baik, apa boleh sholat duha 4 rakaat atau 8 rakaat? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah termasuk mahram ibu mertua, yaitu nenek mertua, ke atas semuanya mahram? Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sholat jenazah lalu dikasih uang, halal atau tidak? Ya, kita katakan apa maksudnya ngasih uang? Kalau itu adalah sebagai kewajiban kita dikasih uang dan semisalnya, tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Di tempat kami selesai sholat Jumat, imam dan jamaah langsung membaca, ya, imam membaca Al-Fatihah. Apakah benar menurut sunnah? Ya, kita katakan tidak ada selesai sholat Jumat, ya, imam membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu kalau sholat, dalam sholat, bukan luar sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah ya berdosa orang yang tidak tahajud kalau dia terus-menerus meninggalkan sholat witir? Al-Imam Ahmad mengatakan itu rajulun su, laki-laki yang buruk, tidak sah persaksiannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang yang tidak bisa tidur, apakah boleh dia salat tahajud dan witir? Boleh, tidak ada masalah. Kemudian bagaimana hukum memanjangkan takbir? Allahu Akbar ini merusak takbir. Kenapa? Nabi SAW sebutkan wat takbiru jazmun. Takbir itu singkat, bukan Allahu Akbar. Enggak boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Istikharah itu berapa kali? Tergantung keperluannya. Kalau bingung akan suatu perkara lalu istikharah, kemudian ternyata ini dimudahkan oleh Allah, cukup sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada Yasin Fadilah? Enggak ada Yasin Fadilah. Yang ada itu Quran Fadilah. Semua Quran itu memiliki keutamaan. Adapun Yasin ini adalah perkara-perkara yang dibuat-buat, yang tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW, yang akibatnya kita akan mematikan sunnah yang lain. Apa itu? Baca surat Al-Kahfi. Kita matikan baca Al-Kahfi, kita hidupkan Yasin. Maka ini perkara bid'ah, menghususkan waktu baca surat Yasin di waktu tertentu tanpa ada dalil dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sholat sunnah 2 rakaat, akan tetapi sebelum tahiyat saya langsung bangkit ke rakaat ketiga. Bagaimana? Begitu saya selesai baca Al-Fatihah, saya baru ingat kalau sholat sunnah. Kita katakan kalau terjadi seperti itu, ya cepat turun, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar buraq itu berkepala manusia berwajah cantik? Tidak benar. Buraq itu adalah sejenis ya kuda. Dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana hukumnya kakak sedang sakit tapi dikaitkan dengan hal mistis? Ya, jangan percaya dulu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah ada sunnahnya ketika ziarah kubur menaburkan kembang? Enggak ada. Ya. Saya mau tanya, apakah pekerjaan BPJS Pegadaian juga termasuk hal yang riba? Tergantung praktiknya. Kalau praktiknya riba, ya riba. Wallahu taala ala wa alam. Kalau mahar istri enggak diganti oleh suami, apa hukumnya? Ya utang. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, apa harus dilakukan kepada saudara yang kumpul kebo sedangkan mau mengingatkan tidak berani karena dia merasa lebih tua? Ya, kalau tidak berani kita katakan suruh orang lain. Karena perbuatan haram tidak boleh dibiarkan. Wallahu taala ala wa alam. Bisa sholat 2 rakaat dalam satu salam? Tidak. Mesti 2-2. Wallahu taala ala wa alam. Sholat tahajud sepertiga malam itu masih bisa waktunya 15 menit sebelum imsak. Tidak ada imsak itu kecuali waktu subuh. Ya. Selama belum tiba waktu subuh boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah membaca surah Al-Fatihah diperbolehkan sebagai wasilah untuk doa kita? Enggak ada. Ya, ini adalah perkara bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum ya? Kenapa di kampung-kampung kalau orang sakit sakaratul maut selalu dibacakan Yasin? Karena dia tidak tahu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi itu disuruh bacakan la ilaha illallah supaya yang mati ini ditutup kehidupannya dengan la ilaha illallah, bukan surat Yasin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau seorang laki-laki salat wajibnya di rumah tanpa ada uzur? Kalau tanpa ada uzur maka dia berdosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sebagai makmum salat Jumat secara berjamaah tapi saya tidak baca Fatihah dalam pelaksanaan salat tersebut. Saya hanya memperhatikan bacaan imam. Kita katakan boleh. Karena kalau sholat jahriyah ya cukup makmum itu mendengarkan saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Dari Aceh. Silakan. Apabila bulan Ramadan, salat tarawih dan salat witir, apakah lebih bagus dilakukan sesudah salat isya atau tidur dulu baru melakukan salat tarawih dan salat witir? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan kalau di bulan Ramadan otomatis laksanakan dengan berjamaah, dan itu dilaksanakan ya ketika berjamaah bersama imam setelah isya itu lebih afdal. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanya Pak Ustaz, musola itu kan dekat dari rumah saya Pak Ustaz. Jadi kalau dia azan pakai kedengar, apa harus saya jawab? Baik. Apa saya boleh sholat karena dia jauh dari rumah? Itu maksud saya Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Nah, itu yang pertama tuh Pak. Yang kedua lagi Pak, ada ayat-ayat dalam Al-Quran tuh apabila Tuhan akan memberi petunjuk, diberi petunjuk. Nah, apabila Tuhan, pokoknya kalau Tuhan akan memberi kebaikan, akan diberi kebaikan. Bagaimana menyikapinya tuh Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Nah itu Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, silahkan. Bagaimana, adakah Ustaz hukumnya duduk? Bagaimana kalau hukum Ustaz duduk di atas kuburan Ustaz? Baik. Ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Ini Ustaz. Halo, ya. Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Iya Ustaz. Ya, ini Ustaz, saya mau nanya tentang sholat gaib. Sholat gaib ini bagaimana kafiahnya Ustaz? Baik. Karena si mayit ada di tempat. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya bila suami tidak memberi nafkah,
meskipun istrinya bekerja sebagai PNS, selama menikah tidak pernah mengasih nafkah. Kemudian apa hukumnya kalau kita menolak, kalau sudah tua menolak untuk berhubungan karena sakit ya Ustaz, sakit ketika berhubungan itu. Baik. Apa hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Berau, Kalimantan Timur. Baik. Ditunggu, silahkan. Masalah ini sholat berjamaah Pak Ustadz, apabila artinya imam, dia artinya sholat berjamaah ini rakaatnya kurang satu. Setelah dia salam, makmum mesti tahu bahwa kurang satu rakaatnya, umpamanya. Apakah yang harus dilakukan imam itu? Baik. Apakah langsung sujud sawi, apa langsung tambah satu rakaat? Itu baik. aja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jawab pertanyaan sudah masuk. Mohon maaf untuk penelpon dari WhatsApp kami tidak jawab ya, karena akan terganggu oleh penelpon yang lain nanti. Ya. Halo. Ya, halo, dari mana? Begini mau tanya Ustaz. Ya. Saya apa namanya? Ada kuburan di depan rumah anak saya. Sudah ditela apa? Apakah saya berdosa kalau saya hendak Ustaz? Baik. Soalnya baru saya tahu kalau hendak begitu. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Garut. Silakan dari Garut. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kan saya ini udah daftar mau umroh, tapi pertama kalinya disetujui sama suami. Setelah daftarnya terdaftar, udah dikompir, udah terima. Saya mau setelah itu tidak diterima, tidak mengizinkan, katanya tidak apa sama mahram gitu, tapi ada perwakilan mahram pemimpin umroh itu. Tapi sekarang emang belum apa namanya, belum belum tentu waktunya kapan. Cuma bayar itunya apa DP-nya udah di kantor, udah saya dipanggil ke kantor, udah ada alat-alat untuk peralatan umroh itu udah terima. Tapi sekarang udah gini katanya macam apa menghalangi karena dia tidak terkompir, dia tidak lulus bikin paspornya, cuma saya aja yang dapat paspor. Baik, ditunggu jawabannya. Saya harus mengikuti gimana ya, karena saya udah masuk ke kantor uang DP itu untuk umroh. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Silakan. Ada seorang yang bertamu ke rumah kita. Sementara kita mau berkumpul. Tidak lama kemudian suara azan berkumandang di masjid. Ini sang tamu ini tidak ada niat untuk mau ke masjid. Apakah kita boleh meninggalkan tamu yang mulia itu di rumah karena dipanggil azan untuk sholat di masjid atau bagaimana? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam, tidak ada suara, kecil sekali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya dari Bekasi. Ya. Mau tanya ini Pak Ustadz, kan kalau subuh azannya ada 2 kali ya, jam 3:30. Tapi pas yang azan pertama itu muadzinnya mengucapnya Allahu Akbar gitu Pak Ustadz. Apa bagus nggak kita negor gitu? Apa artinya sama aja dengan Allahu Akbar gitu loh Pak. Baik. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Begini pertanyaannya Pak Ustaz. Itu apakah itu ada doa ini Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah itu hanya ditujukan kepada orang tua yang sudah meninggal atau terkena juga kepada orang tua yang masih hidup Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lombok Timur, mau nanya Pak Ustaz, Ya. bagaimana caranya berbakti kepada suami yang sudah meninggal dan apa doa yang paling pas untuk mendoakan suami yang sudah meninggal? Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung. Silahkan dari Lampung. Apakah membatalkan wudhu jika bersentuhan dengan istri? Baik, itu saja. Ya. Ditunggu jawabannya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banten, Pak Ustaz. Dari Banten, silakan. Iya, ingin bertanya tentang melaksanakan sholat rawatib qoblah. Sudah masuk waktu tetapi belum adzan. Bolehkah kita itu, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pertama kami ingatkan bagi para pemirsa, tidak boleh memain-mainkan salam, askom, nggak boleh. Salam itu nama Allah, harus jelas. Assalamualaikum. Ini adalah askom katanya. Apa kita buat jawaban kalau askom itu? Masa kita balik bilang kompor lagi? Ya tidak ada. Salam itu harus jelas. Nama Allah Azza wa Jalla tidak boleh dimain-mainkan. Ya. Bagaimana bikin usaha di tempat masjid yang sudah rusak? Kalau itu sudah tukar gulingkan tidak ada masalah. Tapi kalau masih ada masjid tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian salat rawatib sudah masuk waktu, boleh apa tidak meskipun sebelum azan? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah membatalkan wudu bersentuhan dengan istri? Was sahih, dari pendapat dan dalil yang paling kuat tidak membatalkan wudu sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana berbakti kepada suami sudah meninggal dunia? Kalau sudah meninggal dunia, doakan dia. Ya, doakan terus dimasukkan ke dalam surga al-firdaus, dimaafkan dosa-dosanya. Allah taala ala wa alam. Apakah khusus untuk orang tua yang sudah meninggal, Rabbighfirli wa liwalidayya? Tidak, hatta dia hidup pun tetap. Allah taala ala wa alam. Bolehkah puasa Syawal kurang dilakukan di berikutnya karena uzur? Ya, kita katakan boleh, tidak ada masalah insyaallah. Allah taala ala wa alam. Mendatangi tukang urut tapi di kamar tempat prakteknya ada kantong kain warna hitam dan putih, keris digantung, tapi waktu mau diurut tidak ada baca-bacaan khusus. Apa hukumnya? Kalau seperti itu waspada. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana orang azan Allahu akbar? Ya. Ini terjelas merusak makna. Ya. Yang seperti ini tidak usah dijawab. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sikap kita terhadap tamu yang datang tiba-tiba azan? Ya. Kemudian si tamu ini nampaknya tidak ke masjid. Kita katakan kalau yang seperti itu boleh untuk dikasih tahu, ya, saya mau sholat dulu, ya, dan ingatkan dia untuk juga melaksanakan sholat kecuali mungkin dia ingin menjamak, ya, dan pada waktu dia boleh untuk menjamak. Dan disebutkan oleh para ulama kita, apa kata mereka? Ya, tidak boleh, ya, mengakhirkan sholatul jamaah kecuali ada asbab syar'iyah, sebab-sebab yang disyariatkan. Di antaranya adalah, ya, hudurut ta'am, makanan sudah hadir, ya, dan kita pengen makan. Adapun ketika ada tamu, maka suruh tamunya menunggu.
Karena tamu mungkin dia ingin menjamak, maka tidak ada masalah. Adapun kita sebagai orang yang di tempatan, maka mesti kita datangi jamaah dengan segera. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian saya sudah daftar umrah tapi tidak bersama suami, nggak boleh. Karena syarat wanita itu istitoahnya berangkat umrah itu atau haji itu dan safar itu mesti ada mahram. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian bagaimana anak saya kubur dekat depan rumah sudah di keramik, harus dibongkar. Kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pindahkan ke kuburan umum supaya banyak orang mendoakannya dan kita tidak kena dengan hadis ya laknat ya atau larangan untuk menyemen dan menembok kuburan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kalau kurang rakaat imam itu selesai salam diingatkan tambah rakaatnya sampai salam. Yang kurang 1 rakaat misalkan, setelah itu setelah salam baru sujud sahwi 2 kali kemudian salam kembali. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana hukum suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Ini zalim. Meskipun istrinya punya penghasilan dan tidak ada fungsinya bersuami istri kalau tidak memberikan nafkah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana kaifiat salat ghaib? Salat ghaib itu dilaksanakan ketika di negeri tempat seorang meninggal itu tidak ada yang mengurus jenazahnya dengan cara yang islami dan tidak ada menyolatinya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana seorang istri tidak mau berhubungan karena merasa sakit? Hendaklah suami memakluminya ya ketika terjadi seperti itu dan ya istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melayani suaminya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana hukum duduk di atas kuburan? Duduk di atas kuburan adalah dosa besar kecuali tanah kosong. Adapun di atas kuburan orang ini ya lebih baik kita dibakar oleh bara api ketimbang kita duduk di atas kuburan. Allah ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian berkaitan dengan menjawab azan, ketika didengar mesti dijawab hatta itu musalla. Ya, adapun wanita tidak wajib untuk mendatanginya karena wanita lebih afdal salat di rumahnya. Kemudian apa makna yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha? Allah beri petunjuk siapa dikehendaki dan Allah Azza wa Jalla sesatkan siapa dikehendaki. Ini tentunya kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla secara umum. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengikuti yang hak. Maka kita katakan itu masyiatullah, kehendak Allah secara umum. Ya, dan ini menunjukkan hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.